Halo teman-teman, selamat datang di channel Kopi Kopenijen. Hari ini kita akan menginterview seorang customer yang menurutku udah termasuk customer tetap lah di sini. Bareng Anya Novena. Halo teman-teman, kenalin nama aku Anya Novena, anaknya Ibu Dona. Siap. 23 tahun, masih single. Masih single. Terima kasih. Gak penting. Yoi. Gimana? Sibuk apa? Sibuk apa? Oke. Sibuk apa? Kesibukannya biasa di sini, ngopi di sini. Terus biasanya di sini kerjaan tugas, bantuin teman-teman. Terus kuliah. Terus habis itu nge-MC. Terus habis itu berkarya mungkin ya. Berkarya. Bikin konten seperti konten-konten narsis di TikTok ya kan. Jadi anggurku menjadi lebih bermakna gara-gara konten-konten narsis. Asik. Ya sih bukan itu aja sih standar. Nih hobinya Anya apa nih? Kalau hobi aku sedikit ekstrim sih. Aku Oke. suka jalan-jalan intinya. Oke, suka jalan-jalan, traveling. Aku suka jalan-jalan. Jadi kalau misalnya ada job gitu kan, cuma yang nonton ini mau butuhkan MC atau host gitu kan, itu. jalan-jalan, aku sangat sedia gitu kan. Soalnya aku suka jalan-jalan pertama. Bahagia banget kalau aku disuruh diajakin jalan-jalan. Tapi aku lebih suka ke olahraga ekstrim. Contohnya apa? Contohnya walk climbing. Terus aku sempat diajakin rappling dan aku ketagihan, jadi aku nungguin jadwal rappling lagi sama teman-teman. Itu aku lagi suka kesana, cuma memang waktunya nggak nutut. Gitu. Terus berenang itu basic banget, itu dari kecil aku berenang soalnya. Terus Ya pantas sih. ya Porsi tubuhnya lebih besar daripada aku karena aku tidak olahraga. olahraga. Aku dengar Anya punya band. Ya band, betul. Namanya apa? Namanya adalah Sugar Bites. Kenapa dinamain Sugar Bites? Itu kayak gigitan manis. Nah gitu. Iya bener. Betul. Okay. Sugar Bites, manis dan menggigit sebenarnya. Oh, manis dan menggigit. Manis dan menggigit. Genrenya apa? Genrenya lebih ke EDM. EDM. Udah ngeluarin single, album? Singlenya baru 4. Single 4. Kalau udah dirilis di YouTube. Jadi kalau untuk Spotify, karena memang keterbatasan dana ya, karena album itu lebih murah kerilisnya, jadi mendingan disekaligusin aja deh album. Jadi baru ada yang terdaftar adalah satu single. Yang single pertama, iya judulnya adalah Biar. Gitu. Iya. Tuh buat teman-teman yang pakai Spotify bajakan, jangan download yang bajakan. Download yang ori, biar teman-teman nih dapat penghasilan dari situ. Betul. Karyanya lebih dihargai. Kalau boleh tahu, kerja atau kuliah? Kuliah masih semester 8 ya. Semester 8. Udah semester tua. Oke. Jadi udah mulai dikejar target masuk 2019 berarti 2023 targetnya. Oke. Jurusannya apa ya? Jurusannya manajemen. Lebih ke penjurusannya adalah digital marketing. Jadi kalau tugas-tugasnya ya gitu, bikin konten, edit video, terus lebih mempelajari kayak SEO-nya gimana. Ya lebih kayak gitulah, marketplace. Terus Apa lagi? bantuin UMKM. Sekarang aku lagi ada project, YNA Ready to Wear, bisa langsung di follow. Itu wajib banget karena kuliahku di situ. Oke. Nah ini sampai bulan Mei kita bakal nanganin kontennya. Jadi sekitar harusnya mulainya adalah dari awal April. Karena berbagai macam kesibukan dan nyocokin visi misinya si UMKM ini barengan sama kreatifnya teman-teman. Jadi aku ada sekelompok, kita bikin kalender konten, benar-benar mulai dari nol, kita sama-sama belajar. Jadi bikin kalender konten, terus abis itu mau bikin apa di situ, terus tujuan pemasarannya seperti apa gitu. Jadi lebih ke praktek teori kuliahan kita ke kerja nyatanya. Oke. Selain itu, kesibukannya Anya ngapain aja? Selain itu nge-MC. Nah, kalau nge-MC biasanya di acara gathering, musik. Terus tapi awalnya aku di musik. Jadi tapi kalau sekarang lebih ke otomotif. Terus wedding kayak gitu-gitu sih. Jadi ya kalau weekend biasanya aku di
kalau ada event aku MC, kalau enggak ya aku ngopi-ngopi aja gitu. Kalau ngopi di sini biasanya jam berapanya? Kalau ngopi di sini biasanya jam 11 Kenapa? siang, karena kalau jam 11 siang aku nunggu jam kuliahku. Karena kalau pulang kejauhan. Rumahku BTW di Wagir City ya. Ya kan? Wagir City itu kayak negara sendiri gitu kan. Jadi kalau udah nyampe rumah males mau keluar lagi. Okay. Gitu. Jadi akhirnya bolos kuliah. Nggak boleh dong ya. Ya, betul. Karena target 2023. Jadi ya udahlah, nungguin kuliah di mana ya, cari kafe-kafe yang homey kayak gini. Gitu. Jadi rasanya kayak nggak capek-capek banget. Kalau di tempat asing jadi kayak ini capek banget ya gitu. Karena aku orangnya anak rumahan banget, jadi aku milihnya tempat-tempat yang homey. Kayak misalnya di sini homey. Jadi kayak ngerasa di rumah aja. Ngerasa di rumah. Kalau di sini ngapain biasanya? Ngerjain tugas, ngerjain baristanya. Ya kan. Makan dan biasa ngopi-ngopi biasa sama teman-teman. Oke. Menu favoritnya hanya? Menu favorit kalau minuman itu es kopi susu, itu favorit aku. Terus kalau enggak kopi tubruk tanpa gula. Lalu yang biasa ini ada top 3 yang sering aku pesan. Gitu. Bisa dicek di buku menu atau di buku itu ya kan. Di coklat yang namanya. Es coklat. Gitu. Terbaik menurut aku es coklat di sini. Awal tahu kopi Copenhagen? Awal tahu kopi Copenhagen itu dari temen ngajakin di sini. Siapa? Pacar? Bukan. Oh enggak. Bukan. Jadi gara-gara meeting. Terus habis itu, ada tempat di sini gitu kan. Udah open aja gitu kan. Oh ya udah, akhirnya kesini gitu kan. Terus habis itu ada vokalisnya Kos Atos. Ya, Mas Mukti bikin nobar di sini juga kemarin. Jadi kayak nggak tahu teman-teman dan semesta itu mengarahkan ke kopi Copenhagen. Gitu. Nggak tahu karena tengah kota atau gimana, jadi di sini terus gitu. Terus habis itu ya udah, karena tengah kota, dekat dari kampus. Terus habis itu kebetulan perusahaan yang ingin bekerja sama aku, bukan maksudnya aku ingin bekerja sama perusahaan ini. Jadi sering ngantor di sini, jadi ya udah aku jadi di sini aja. Oh, ini kalau boleh tahu mau kerja di mana? Atau ini apa? Magang? Kalau dibilang magang bisa, tapi ini lebih ke proyek. Oh, proyek. Nah, proyeknya adalah, jadi kalau di Maco itu bisa skripsi atau bisa kerjain proyek. Nah, aku lebih ke proyeknya. Oh, itu dua pilihan? Okay. Nah, lebih ke proyek, jadi aku kerja apa, aku dapat apa, aku punya ide apa untuk ngembangin gitu kan. Jadi di perusahaan ini perusahaannya lebih ke IO, event organizer. Jadi udah PT kebetulan bertiga integrated gitu kan. Ini udah ada di seluruh Indonesia. Dan kebetulan di Malang baru buka cabang. Tapi masih menunggu renovasi untuk kantor. Jadi kantornya masih renovasi. That's why kenapa kantornya di Kopi Kopen gitu. Sebenarnya ditanyain ini dong buka co-working loh di sini gitu kan. Tapi kata teman-teman udahlah nggak apa-apa di sini aja gitu. Biar rame gitu kan gitu. Biar daripada co-working gitu kan. Biasanya lebih ordernya lebih banyak daripada co-working gitu. Ya udah akhirnya ya gimana, dari kalau ngantor dari jam 11 sampai jam 8 biasanya. Jadi ya kadang-kadang aku jam di sini kadang seharian di sini. Kadang cuma jam 11 aja, kadang jam 8 aku baru datang. Berarti di sini tuh meeting, ngerjain tugas, ngobrol-ngobrol kayak gini. Nongkrong. Nongkrong. Apa yang membuat Anya tertarik ke sini? Kalau yang membuat aku tertarik ke sini, pertama karena ditawarin sama teman. Terus habis itu kenapa aku berulang di sini? Karena aku ngerasain nggak asing aja. Jadi kayak ngerasa homey aja. Rumah aku yang dulu di Tasik itu adalah bangunan tua. Tiap waktu tuh kayak ngerasain kalau rumah tua, bangunan tua itu kayak ngerasa rumah. Gitu. Jadi that's why kenapa aku suka kopi Kopen ini. Soalnya kayak ngerasa di rumah aja gitu. Jadi kalau ngerasain di rumah jadinya akhirnya kayak cozy aja nggak sih, kayak feel like home. Terus nggak capek. Nunggunya tuh nggak berasa lah gitu. Kenapa nyaman? Ya karena ngerasa kayak rumah sendiri. Terus di sini
tengah kota, strategi sekali, pinggir jalan, parkiran gede, nggak bingung gitu loh cari di mana gitu kan. Sebagai customer nih, Nyak, apa yang perlu ditingkatkan dari Kopi Kopen Ijen? Sebagai customer, apa yang perlu ditingkatkan dari Kopi Kopen? Ya. Mungkin harus ada menu makanan. Menu makanan, Karena di sini memang nggak masalah gitu, Ya. kita pesen makanan dari luar tuh nggak masalah gitu kan, bawa makanan dari luar tuh nggak masalah. Ya. Cuma kurangnya adalah lebih enak kalau misalnya ada makanan di sini. Oke. At least mie instan lah ya kan. Ya, minimal gitu. Minimal mie instan. Soalnya apa ya? Mager gak sih? Kayak bayar lagi ongkir gitu kan. Dulu ada kan di depan. Oh iya, di depan ada dulu. Depan ada, tapi begitu itu tidak ada. Tidak ada. Jadinya kita sedikit pusing ya, mikir makan apa, harus wasting time, harus mencari scroll kayak makan apa ya, kayak gamut, jadi akhirnya tidak makan. Oh Gitu. Kalau di sini ada mie instan gitu, mie aja gitu. Karena tidak ada pilihan, jadi kita makan mie. Oke. Gitu. Mungkin itu yang harus tambahin menunya. Mungkin di sini aku sudah menghabiskan makaroni, terus yang bulat-bulat kerupuk pedas itu. Semua itu kayaknya yang jajanin, yang ngabisin kayaknya aku. Habis berapa bungkus tuh kalau sehari ngopi? Sehari ngopi biasanya, karena aku nggak ngerokok. Oke. Jadi aku bisa ngabisin dua bungkus yang kalau yang pedas-pedas itu. Jadi kan kayak sambil ngomong, set makan, ngeng. Tiba-tiba habis tuh, ya kan? Yopo. Semisal nih ada yang mau deketin Anya atau udah punya pacar nih, mau diajak ke sini ya? Tergantung. Kalau yang mau jadi pacar aku pasti aku ajak ke sini. Kalau seandainya itu enak diajak diskusi. Enak diajak diskusi. Karena kalau misalnya seandainya di Kopi Kopen Ijen khususnya gitu ya, diajak nongkrong terus habis itu diskusinya nggak enak, ngobrolnya nggak enak, terus kayak ngapain ya, ngomongin tentang apa ya gitu kan, akhirnya jadinya main HP, itu menghilangkan esensi nongkrong. Oke. Gitu, jadi kayak aneh aja gitu. Aku nggak bisa, maksudnya aku bukan orang yang gaming banget. Oke. Ketika dalam satu circle terus kita main game, beda, mending di rumah aja nggak sih? Iya. Kita di rumah, kita tiduran enak malah. Gitu. Kalau kita di luar, ya kita ngobrol nggak sih dengan Iya, menikmati betul. suasananya, bercanda-canda, bertukar pikiran mungkin. Kalau saya punya pacar, kita bisa ngobrolin tentang hal yang bukan tentang all about love. Nah itu juga alasannya kenapa di taman ini, di tamannya Kopi Kopen Ijen tuh nggak dikasih stop kontaknya. Oke, gitu. Sebenarnya kalau mau ngerjain tugas sih bisa di pinggir Bisa di atau pinggir. bisa di dalam buat meeting. Kalau di taman ini emang enak buat ngobrol aja. Ngobrol. Dan saya kenapa ini kursinya kayak gini, Ya. jadi lebih enak gitu loh. Kita ngobrol-ngobrol, jadi lebih deep lah istilahnya. Ya betul. Dan jaraknya juga nggak terlalu deket-deket kan. Ya. Jadi ya privacy tetap terjaga. Lebih intimate. Lebih Lebih intimate. intimate. Kayak antara satu bangku sama bangku lain itu nggak mendengarkan pembicaraan kita. Ya, betul. Ya mereka punya pembicaraan sendiri, kita juga punya pembicaraan sendiri. Karena kan kayak ngerasa ada yang terlalu dekat, terus ngerasanya Dikupingin. iya kayak anxiety ya gue kan. Wah, ngerungokno gosipanku iki. Gak masuk kan. Jadi gitu kayak rasanya di Kopi Kopen ini lebih enak karena privasinya kejaga. Privasinya terjaga. Kamar mandinya bersih, mahkota. Ya udah, Wifi lancar? wifi lancar. Tugas enak ngirimnya gitu. Oke. Pendapat Anya sama Kopi Kopen Ijen ini gimana? Oke. Sebagai customer nih. Sudut pandang berarti dari kacamata customer. Iya, kacamata customer. Kalau menurut aku Kopen ini adalah Kopen Ijen ya terutama. Tempatnya enak. Oke. Karena aku dari tadi udah ngejelasin kalau misalnya suka banget sama suasana yang homey banget. Terus untuk menunya enak lah. Maksudnya tidak terlalu murah, tidak terlalu mahal juga, terjangkau di dompet mahasiswa. Gitu. Terus membuat customer itu ketika pertama kali kesini, oh ya udah, aku nanti kesini lagi. Oh, pasti bikin balik lagi ya? Bikin balik lagi. Karena suasananya yang dijual. Oke. Gitu.
Jadi buat teman-teman yang mau kesini di Kopi Kopen Ijen, tempatnya ada di Jalan Ijen nomor 90 sampai 92 Malang. Yoi. Jadi kalau mau kesini langsung aja kesini. Kalau mau ketemu aku di Kopen. Terakhir nih, harapannya buat Kopi Kopen Ijen ke depannya nih apa? Oke, harapan untuk Kopi Kopen Ijen ke depannya semoga ada menu buat makan siang setidaknya satu. Yang kedua, semoga di lebaran ini barista ataupun pegawainya dari Kopen tuh banyak dapat THR. Terus habis itu semoga pemiliknya sejahtera dan bisa menyejahterakan pegawainya. Amin. Gitu. Dan untuk customernya semakin banyak dan semakin menambah cabang di Kota Malang Oke, siap. ataupun mungkin di luar Kota Malang. Ya semoga aja ya. Semoga aja. Jadi seandainya aku ke Magelang, Kopen aja deh karena udah tahu. Terus atau mungkin aku ke Bandung, yaudah deh Kopen aja deh karena ada di Malang gitu. Jadi identitasnya tetap ada di setiap sudut ibu kota, sudut kota, sudut Indonesia. Jadi ada. Oke, semoga Kopen ini bisa ada di mana-mana ya. Ada di mana-mana. Oke. Harapannya seperti Harapannya itu. seperti itu. Dan tetap tenang dan mempertahankan kualitas yang dia punya. Amin. Amin. Oke. Cukup segitu aja teman-teman kali ini. Jangan lupa follow-nya di Anya Novena. Anya Novena. Instagram aku Anya Novena. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. See you.